Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang saleh dan salihah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, yang saleh dan salihah, berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh ya, di mana minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan bab kelima atau pelajaran kelima ya, tentang Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita memasuki pelajaran yang keenam tentang kota Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kondisi masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kota Yasrib adalah kota yang dihijrahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Taif ya. Jadi Nabi itu hijrah sebelum Yasrib, ada Habasyah yang dihijrahi oleh para sahabat, kemudian Taif, dan yang ketiga ini adalah kota Yasrib, di mana kota Yasrib setelah datangnya Islam berganti nama menjadi nama Madinah. Sebelumnya ya, kota Madinah ini bernama kota Yasrib, di mana sebelum Islam datang, sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, kota Yasrib ini tidak memiliki pemimpin dan pemerintahan yang resmi. Ya, oke. Tidak ada pemimpin dan pemerintahan yang resmi. Ya, di mana pemerintahan di kota Yasrib ini hanya terbatas pada pemerintahan kepala suku atas anggota sukunya masing-masing ya. Nah, akhirnya setiap suku ini hanya memikirkan sukunya saja, tidak mensejahterakan suku-suku yang lain. Jadi masing-masing dengan kepala sukunya ya, dengan pemerintahan sukunya masing-masing untuk mensejahterakan sukunya saja. Di mana di sana ada 3 suku besar ya, ketika datangnya Islam, sebelum datangnya Islam. Anak-anakku yang berbahagia, yang saleh dan salihah, di mana kota Yasrib ini adalah kota yang terletak di bagian tengah Jazirah Arab, di mana kota yang strategis dalam jalur perdagangan sebelum hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya ada di provinsi Hijaz ya, di mana daratan kota ini dibagi menjadi 2 bagian ya. Ciri yang pertama, kota ini adalah bagian kota yang terdiri dari rumah-rumah penduduk dan ladang gandum. Dan yang kedua, bagian yang terdiri dari bangunan-bangunan tinggi yang berfungsi sebagai tempat menyimpan hasil panen, sayur-mayur, dan buah-buahan. Karena memang di kota Yasrib ini dibandingkan Mekah lebih subur ya. Jadi tumbuhan gandum, buah-buahan, sayur-mayur itu tumbuh dengan subur ya. Anak-anakku yang berbahagia, yang saleh dan salihah, kemudian kita mengenal kondisi kota Yasrib sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kondisi masyarakat Yasribnya, kondisi agama dan kepercayaan masyarakat Yasrib, perekonomian, budaya dan masyarakat Yasrib sebelum hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Yasrib.
yang kemudian setelah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yasrib, maka diganti oleh baginda Rasul menjadi kota Madinah. Di mana memang kondisi kota Yasrib ini berbeda dengan Mekah. Mengapa? Karena di sana ya, kota ini sebagai tempat yang lebih mudah dan ideal sebagai pusat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan kota Mekah Al-Mukarramah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke Madinah atau kota Yasrib ya, sebelum datangnya Islam. Yang kemudian berkembanglah Islam di sana, ya, di mana kondisi kota Yasrib ini ya, yang tadi Bapak telah sampaikan, ada 3 suku atau 3 bani yang besar di sana. Apa saja? Yang pertama yaitu Bani Nadir, yang kedua Bani Qainuqa, dan yang ketiga Bani Quraizah. Ya, ada 3 suku yang terkenal di sana yang besar. Ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraizah. Ada 3. Adapun orang-orang Arab terdiri atas 2 suku atas kabilah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj ya. Dan antar suku inilah yang masing-masing golongan tidak akur dan yang saling berperang sebelum datangnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, atau agama yang mereka anut adalah yang pertama, mereka menganut agama Yahudi. Apa itu agama Yahudi? Agama Yahudi adalah agama yang bersumber dari ajaran Nabi Musa. Yang kitab sucinya adalah Taurat. Kemudian agama yang kedua adalah agama Nasrani. Apa itu agama Nasrani? Agama Nasrani adalah agama yang bersumber dari Nabi Isa. Yang kitab sucinya apa? Iya, kitab sucinya adalah kitab Injil, di mana mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, anak dari Tuhan mereka. Padahal Nabi Isa adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga memiliki kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. Contohnya misalkan mereka percaya dengan api, ya, dengan gunung, dengan batu yang besar, dengan pohon-pohon yang besar. Ini kepercayaan mereka sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam. Di mana mereka juga sangat percaya kepada ahli sihir ataupun dukun. Ya, ini adalah kebiasaan, kepercayaan masyarakat Yasrib atau Madinah sebelum datangnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Yasrib. Anak-anakku yang berbahagia, yang soleh dan soleha, itulah kondisi kota Yasrib ya, sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ke kota Yasrib. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya untuk tugas hari ini, silahkan kalian mengisi kolam-kolam ya pada format berikut ini dengan menyebutkan kondisi masyarakat Yasrib dalam berbagai bidang. Ya, ada di halaman 87 di buku kalian ya. Yaitu tentang kondisi masyarakatnya, agama dan kepercayaannya, kondisi ekonominya bagaimana, kebudayaan masyarakatnya bagaimana. Silahkan kalian isi di tabel yang ada di buku kalian ya. Boleh kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing ataupun langsung di buku paketnya ya. Itulah tugasnya hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan ya. Tetap semangat dalam belajar ya, dalam beraktivitas dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi ya Bapak ucapkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.